Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya, channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian ya. Mengapa tujuan penelitian ini saya anggap penting? Karena ini merupakan hal yang sering diremehkan mahasiswa ya. Ketika dia menulis hanya menirukan dari skripsi-skripsi sebelumnya. Padahal itu adalah senjata ampuh yang digunakan oleh penguji untuk menguji proposal maupun skripsi Anda. Jadi ketika Anda diuji, biasanya dosen itu atau dosen penguji Anda itu menanyakan apa tujuan Anda meneliti judul Anda itu. Biasanya dosen menanyakan itu. Dan apabila Anda tidak bisa menjawab atau Anda menjawab sesuai deskripsi yang Anda tulis, yang Anda ambil dari rumusan masalah, terus Anda tambahi untuk memahami dan sebagainya. Nah, itu adalah senjata ampuh bagi para penguji maupun para dosen untuk mengejar terus judul Anda. Mesti nanti kalau parah, itu berakibat pada perubahan judul Anda, perubahan total, dan karena Anda tidak bisa menjawab tujuan dari penelitian Anda. Oke, mari kita simak saja videonya agar lebih jelas tentang bagaimana cara menyusun tujuan penelitian agar tidak meleset dari kaidah-kaidah penelitian ya. Oke, kita simak saja ayo. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang tujuan penelitian, kita pahami dulu sebenarnya apa tujuan penelitian itu. Jadi, tujuan penelitian itu adalah usaha untuk menjawab sebuah data atau menjawab sebuah apa yang kita dapatkan dari hasil penelitian kita. Nah, itu kita jawab di situ tujuannya untuk apa. Misalnya kita meneliti tentang kurikulum ya. Di situ jadi tujuannya itu untuk menyatakan bahwa hasil yang kita dapat dari penelitian kurikulum itu, dan juga lebih realnya ketika ditanya sebenarnya apa tujuan penelitian itu. Jadi tujuan penelitian itu sebenarnya untuk menunjukkan keinginan peneliti untuk menjawab dari rumusan masalah. Ibaratnya sederhananya begitu. Jadi tujuannya dari rumusan masalah itu apa, misalnya untuk menjelaskan itu. Tapi sebenarnya kalau kita lebih mendalami, lebih detail, itu tujuan penelitian itu ada dua faktor yang terpenting. Faktor apa? Dua faktor apa itu yang terpenting? Jadi ada faktor tujuan penelitian secara umum, ada tujuan penelitian secara khusus. Nah, kebanyakan dari skripsi-skripsi yang ditulis itu hanya mengungkapkan faktor secara khusus. Jadi dia hanya membuat tujuan penelitian yang diambil dari rumusan masalah. Seperti ini ya. Nah, seperti ini saya beri contoh di sini. Misalnya ada rumusan masalah dan ada tujuan penelitian di sini, dan di sini skripsi ini mempunyai judul peningkatan keprofesionalan guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 13 Malang. Nah, ini hanya contoh, judulnya misalnya seperti ini, dan ini mempunyai rumusan masalah bagaimanakah profesional guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 13 Malang. Terus pertanyaan yang kedua ini adalah kendala apakah yang dihadapi dalam peningkatan profesionalitas guru pendidikan agama Islam. Terus yang tiga, bagaimana upaya yang dilakukan oleh SMPN 13 Malang dalam meningkatkan profesional guru. Dan tujuan penelitiannya di sini, ini diambil dari sini, dari rumusan masalah. Dan di sini hanya ini tujuan penelitiannya. Nah, ini adalah tujuan penelitian secara khusus, aslinya seperti itu. Padahal yang ditanyakan oleh dosen itu adalah tujuan penelitian Anda meneliti judul Anda. Judul Anda itu apa? Jadi mari kita pahami dulu apa tujuan penelitian secara umum, apa tujuan penelitian secara khusus. Jadi kalau kita memahami tujuan penelitian secara umum, itu adalah ungkapan mengapa Anda meneliti judul Anda itu dari kepribadian Anda sendiri, dari Anda sendiri seorang peneliti. Mengapa Anda meneliti itu dari Anda sendiri? Jadi di sini kalau secara khusus, di sini tujuannya begini, tujuannya apa Anda meneliti faktor-faktor yang ada di rumusan masalah ini merupakan tujuan secara khusus. Kalau tujuan secara umum itu ada di diri Anda jawabannya.
Nah, simpel kan jawabannya seperti itu. Nah, itu yang tujuan umum itu sering tidak ditulis oleh peneliti ketika membuat proposal maupun ketika membuat skripsi. Seperti ini, dalam contoh ini ketika menulis rumusan masalah dan tujuan penelitian, di sini hanya menambahkan kata-kata di depannya untuk mendeskripsikan dan untuk mendeskripsikan di tujuan masalah. Dan ini sama dengan rumusan masalah, jumlahnya 3 dan sini juga jumlahnya 3 kalimat di sini. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya kita buat seperti ini. Jadi ketika kita menulis tujuan penelitian secara lengkap di sini, ingat ya, secara lengkap, ada secara umum, ada secara khusus. Maka ketika seorang penguji atau dosen penguji Anda itu ketika akan mencari sebuah alasan, tujuan Anda apa untuk meneliti penelitian Anda. Nah, maka di situ sudah tertulis di situ seperti ini. Tujuan penelitian ini umum, secara umum ini untuk menjelaskan peningkatan keprofesionalan guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 13 Malang. Nah, di sini ini sudah menjawab dari ini judul ini, peningkatan keprofesional guru dalam pembelajaran. Jadi tujuan secara umum apa? Tujuannya untuk menjelaskan peningkatan keprofesionalan guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN ini secara umum, menurut Anda sendiri ya, menurut Anda seorang peneliti sendiri. Sedangkan di sini secara khusus ini adalah menjawab dari rumusan masalah di sini. Jawab dari rumusan masalah yang berupa 3 kalimat, di sini dibuat 3 kalimat dan ini berbentuk untuk mendeskripsikan dan mendeskripsikan. Oke, kita ambil contoh satu judul lagi ya. Nah, seperti ini. Ini ada contoh upaya pustakawan dalam meningkatkan minat baca siswa di SMK PGRI Turen. Nah, ini kebanyakan dari para peneliti atau dari mahasiswa yang menulis skripsi, ini hanya menulis tujuan penelitian dari rumusan masalah di sini. Misalnya rumusan masalahnya ini yang pertama, bagaimana keadaan perpustakaan di SMK PGRI Turen. Di sini tujuan penelitiannya ini untuk mengetahui secara jelas tentang keadaan perpustakaan di SMK PGRI Turen. Nah, padahal ini tujuan penelitian ini untuk mengetahui tujuan secara khusus. Jadi tidak menjawab secara umum. Jadi ketika di sini Anda mendapatkan suatu pertanyaan, apa tujuan Anda meneliti penelitian Anda? Anda harus menjelaskan dari keinginan Anda meneliti hal tersebut apa. Jadi kita bagi di sini tujuan penelitian ada 2, ada secara umum dan khusus. Kita ulangi lagi. Nah, di sini secara umum itu yang harus Anda jawab, yaitu misalnya untuk menjelaskan bagaimana upaya pustakawan dalam meningkatkan minat baca siswa di SMK PGRI Turen, misalnya seperti itu ya. Dan tetap yang tujuan secara khusus tinggal menambahkan kata-kata saja dari rumusan masalah di sini. Misalnya di sini nomor 1, bagaimanakah keadaan perpustakaan di SMK PGRI Turen. Nah, di sini Anda tinggal mengungkapkan sebuah tujuannya apa, yaitu untuk mengetahui secara jelas tentang keadaan perpustakaan di SMK dan tujuan untuk mengetahui usaha. Misalnya di sini, upaya yang dilakukan perpustakaan dalam meningkatkan minat baca siswa SMK PGRI ini apa? Misalnya itu pertanyaannya, dan ini tujuannya apa? Anda mencari tahu tentang itu, yaitu untuk mengetahui usaha. Nah, ini secara khusus. Oke, itu tadi penjelasan sedikit dari saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Nah, selalu ingat ya bahwa ketika Anda ditanyakan apa tujuan Anda meneliti penelitian Anda itu, misalnya ditanya seperti itu, ingat ada tujuan umum dan tujuan khusus. Jangan Anda jawab dengan tujuan secara khusus atau tujuan yang tertulis yang di situ diambil dari rumusan masalah. Jadi siapkan tulisan situ tujuan secara umum yang diungkapkan oleh Anda sendiri di situ untuk menguraikan ungkapan dari Anda sendiri. Oke, mungkin dari saya sekian dulu. Bisa kita lanjutkan ke part berikutnya untuk menjelaskan lebih lengkap lagi tentang skripsi maupun proposal skripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.